Selamat siang anak-anak semua. Senang bisa ketemu lagi dalam kelas kita siang ini. Apakah semua hadir atau ada yang masih belum hadir ya? Guru mau cek dulu sebelum kita mulai pembelajaran di siang ini. Ada yang tidak bisa lihat semua, jadi Ibu Guru akan panggil namanya. Anak-anak harus menjawab dengan gaya. Contohnya begini, misalnya panggil Asman, Asman bikin hadir Bu. Bisa? Tomaya menjawab dengan gaya. Kita akan coba ya, karena Asman nomor 1. Silakan. Asman tidak dengar ya? Jaringannya bukan memanggil nama memastikan memastikan semua siswa hadir. Panggil nama, tolong menjawab dengan gaya yang paling keren. Karena siang kita semangat untuk mulai belajar. Mungkin mulai dari Asman. Hadir ke Asman? hadir. Yes, ada Erpa. Oh, orangnya Erpa. Irma, ada Irma. Irma belum ada. Bagaimana dengan Arif? Arif. Wah, keren. Mami. Hadir, Mami, hadir. Maya. Maya belum ada. Novi. Hadir. Hadir. Oria, apakah Oria sudah hadir? Belum ada ya. Oh, iya, belum apakah ada. Petro ada, Petro? Wah, Petro juga belum hadir. Ada juga, Bu. Sri Puji. Sri Puji ada, Sri Puji? Belum hadir. Sri Fitri. Apakah Sri Fitri ada? Hadir, Guru. Ya. Guru tadi sudah panggil Irma belum ya? Sudah, Bu. Irma sudah hadir, Bu. Oh, sudah. Baik, kita akan belajar setiap hari ini. Sebelum belajar, Ibu Guru punya, kita akan cek semangatnya dulu. Ada permainan kecil namanya berkumpul dengan yang sejenis. Yang sejenis ya, anak-anak akan mendengarkan perintah Bu Guru. Misalnya, yang pertama, berkumpul dengan yang sama hobinya. Anak-anak akan kumpul dengan teman-teman yang punya hobi sama. Misalnya, oh ada Iramaya Sopa, ada Erpa, yang hobinya menyanyi ya. Wow, hebat, pasti suaranya keren-keren. Ada Novi, Puji, dan Fitri yang hobinya menari. Wah, ini pasti ekskul menari jagoannya ini anak-anak ini. Kemudian ada Arif, hobinya apa ya? Sepak bola, Bu. Oh, sepak bola. Pasti kelompoknya Asman, Petro, juga Oria ya, sepak bola. Jadi, waktu Bu Guru sebut kelompok, biasanya anak-anak akan berkelompok dengan yang sukanya sama. Yang kedua, misalnya, siapa yang punya warna kesukaan putih? Warnanya putih. Angkat tangan, Bu Guru mau lihat. Yang warna kesukaannya putih. Oh, tidak ada ya? Yang warna kesukaannya merah. Oh, tadi Arif warna putih. Yang warna kesukaannya merah. Wah, videonya tertutup jadi tidak bisa terlihat. Jadi
Ya, dalam permainan berkumpul dengan yang sejenis ini sudah mengarah pada pelajaran kita hari ini. Ya, kita belajar tentang kelompok sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, orang biasa berkelompok dengan yang memiliki ketertarikan yang sama. Misalnya, kalau di sekolah kita ada eskul menyanyi, yang menyanyi kumpul dengan menyanyi, yang musik kumpul dengan yang suka musik, yang olahraga suka dan yang olahraga. Begitu juga dalam masyarakat, kelompok sosial itu biasanya membuat orang berkumpul bersama-sama menjadi suatu kelompok. Ya. Hari ini Ibu Guru akan mengajar tentang perbedaan kesetaraan dan juga harmoni sosial. Guru akan share screen dulu tentang materinya ya. Mungkin sudah siang tapi tetap harus semangat dalam belajar. Oke, materi kita hari ini ada status, peran, dan mobilitas sosial. Ini lanjutan dari materi kelompok sosial. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah ini anak-anak mampu menjelaskan pengertian status, peran, dan mobilitas sosial. Anak-anak juga akan mampu membedakan status, peran, dan mobilitas sosial, juga bisa menunjukkan contoh dalam masyarakat. Ada gambar berikut yang akan Bu Guru tunjukkan. Apakah terlihat jelas buat anak-anak? Ada 3 gambar. Silakan, mari kasih pendapat. Apa yang bisa terlihat dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Mungkin Bu Guru akan mulai dari Asman. Asman, apa yang Asman lihat di gambar 1? Asman tidur ya? Wah, Asman tidur. Kalau begitu Erpa lihat apa ya? Itu gambarnya kurang kentara, Bu. Oh, tidak kelihatan. Aduh. Erpa bisa lihat gambar 1. Erpa tidak bisa lihat gambar 1. Apakah gambarnya terlihat atau tidak? Terlihat, Bu. Terlihat kok, Bu, jelas. Maya, apakah Maya melihat apa gambar 1? Apa yang Maya lihat di gambar 1? Satu botak, 2 pakai toga, 3 pakai peci. Itu yang saya lihat, Bu. Ya, Maya coba Novi, gambar 2, apa yang Novi lihat di gambar 2? Yang gambar 2 itu berbagai profesi, ada astronot, dokter, ini mungkin dosen ya, terus arsitek, tentara, gitu Bu. Ya, terima kasih. Tiga gambar 3. Apa yang melihat di gambar 3? Itu ada orang jatuh ya, Bu? Orang yang naik tangga, Pak Ari. Ya. Oh, di tangga itu ada jatuh tuh. Orang yang jatuh di tangga, Pak Ari. Bukan, kayak panjat tebing gitu. Ya. Ke posisi paling tinggi. Ya, semua berusaha naik ke posisi paling tinggi. Nah, 3 gambar ini ada kaitan dengan materi yang kita pelajari ini tentang sosial, mobilitas sosial. Kan mulai dari status sosial. Pengertian status sosial adalah kumpulan kewajiban yang dimiliki orang atau masyarakatnya menurut Clinton.
yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosial seperti gambar tadi ya. Yang ini semua orang mau menuju gambarnya, semua orang mau menuju ke tempat yang paling tinggi. Ada ciri-ciri status sosial. Status sosial yang pertama ditentukan oleh situasi budaya masyarakat tertentu. Yang kedua, status sosial ditentukan dalam relevansi anggota masyarakat lainnya. Yang ketiga, individu harus memainkan peran tertentu sesuai dengan statusnya. Yang keempat, status hanyalah bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, status sosial sebagai akibat dari status masyarakat yang dibagi menjadi berbagai kelompok. Yang keenam, setiap status sosial memiliki prestise atau memiliki keuntungan tersendiri. Ada jenis-jenis status sosial. Yang pertama itu ada ascribe status, status yang dapat otomatis sejak lahir. Yang kedua ada achieve status, status yang didapat karena usaha sendiri. Yang ketiga ada assigned status, status yang didapat karena berjasa. Ini yang gambar pertama yang kita lihat tadi, ada Pangeran William, itu anggota kerajaan Inggris. Dia dapat status yang pertama, status ascribe status. Dia lahir dari keluarga kerajaan. Yang kedua ada sarjana, tadi Maya bilang ada orang pakai toga, ada sarjana sosial. Status yang didapat karena usaha sendiri. Yang ketiga ada status yang didapat karena berjasa, contohnya pahlawan nasional di negara kita. Karena berjasa memperjuangkan kemerdekaan, mereka mendapat status sosial sebagai pahlawan. Selain itu ada lagi 3 status yang lain. Status sosial yang keempat itu simbolik status, status yang dikenakan pada seseorang. Yang kelima ada aktif status, status dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam ada laten status atau status pasif atau diam. Yang berikutnya ada pengertian peran sosial. Yang bagian kedua, peran sosial menurut ada 6 jenis peran sosial. Yang pertama peran budaya. Tadi kalau pengertian peran sosial itu harapan terhadap seorang yang menempati status sosial tertentu. Ada 5 jenis peran sosial. Yang pertama peran budaya, itu harapan budaya masyarakat terhadap seseorang. Yang kedua ada diferensiasi sosial, itu individu yang mempraktekkan berbagai profesi dalam kehidupan, itu juga memiliki peran sosial tertentu. Yang ketiga ada situasi atau peran khusus, peran berbeda berdasarkan situasi. Yang keempat ada peran biososiologis, itu peran kita untuk melestarikan lingkungan sekitar. Ya, ada gender atau peran gendernya. Bagaimana bisa mengikuti? Itu tadi sudah status sosial dan peran sosial. Kita akan masuk ke yang ketiga. Ini mobilitas sosial. Yang tadi di gambar pertama ada yang ke atas, ada yang jatuh dari atas. Gambar ini secara etimologis atau arti kata mobilitas itu berasal dari kata mobilis yang artinya mudah dipindahkan. Jadi secara umum mobilitas sosial berarti perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Menurut Thornton, mobilitas sosial ialah satu perpindahan dari sosial. Untuk mobilitas sosial di gambar ini ada 5. Yang pertama mobilitas sosial horizontal, yang kedua mobilitas sosial vertikal, yang ketiga mobilitas sosial antar generasi, yang keempat mobilitas sosial intergenerasi, dan yang terakhir adalah mobilitas sosial geografis atau gerak sosial geografis.
Mobilitas sosial horizontal itu perpindahan status sosial dengan kelapisan sosial yang sama. Nanti kita akan lihat contohnya di slide berikutnya. Mobilitas sosial vertikal itu perpindahan lapisan status sosial bisa dari bawah ke atas yang disebut vertikal naik, atau dari atas ke bawah disebut vertikal turun. Ada mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial terjadi dari generasi ke generasi. Yang mobilitas sosial intergenerasi itu mobilitas sosial yang terjadi dari lahir sampai mati. Kemudian yang terakhir itu ada mobilitas sosial geografis, perpindahan sosial yang berkaitan dengan wilayah. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang berikutnya ini ada contoh mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial tadi. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal ke atas atau climbing. Contohnya seorang yang dulunya pelajar sudah bekerja sukses karena belajar dengan baik dan meraih cita-cita. Yang mobilitas sosial vertikal ke bawah itu penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya karyawan yang melakukan korupsi, dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Selanjutnya masih ada contoh mobilitas sosial. Ini ada mobilitas sosial vertikal, ada contoh dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dulunya wali kota Solo, kemudian jadi gubernur DKI Jakarta, kemudian sekarang presiden, mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Ada contoh mobilitas sosial horizontal. Di sini ada pembaca berita, Putra Nababan, sebelumnya membaca berita di stasiun televisi RCTI, kemudian pindah ke Metro TV, masih dengan pekerjaan yang sama, alami mobilitas sosial horizontal. Ada contoh juga mobilitas sosial antar generasi yang dari kami dan turun ke orang tua dan anak, misalnya bapak dan ibu juga masih petani, anak guru, atau dia dua ayah ibu guru, dia menjadi mobilitas sosial dari generasi ke generasi. Yang gambar di sampingnya ini mobilitas sosial intergenerasi. Jadi dari kita sampai sekarang, anak-anak sampai umur sekarang, kita sudah mengalami mobilitas juga dalam hidup kita pribadi. Sampai di sini, apakah anak-anak bisa mengikuti dari yang Ibu sampaikan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Ya. Tidak. Sudah ngantuk semuanya. Ada yang selanjutnya tuh ada video yang kita akan tonton untuk mengerjakan RAPD, tapi sebelumnya Ibu Guru mau cek dulu masih semangat belajar atau tidak. Jam ngantuk, kayaknya kita perlu olahraga sedikit. Guru mau putar. Iya tuh, Bu. Lumayan ngantuk tuh, Bu. Ya, Guru mau putar lagu, satu lagu, silakan mengikuti irama, mau gaya bebas, mau bergaya seperti apa saja silakan. Terdengar lagunya? Kecil, Bu. Dengar. Subuhkan baru, kalau sayang kau sudah tahu, baru deh sudah kau sama tahu, mau let you go sayang, sama mana gayanya? Bu Guru belum lihat. tapi lama-lama sama rasa, kau tidak pernah ada rasa, kita semua buang percuma, sama ukoi, kau mau dia, sasu berjuang tak bisa kalah, selesai koi, kau cinta dia, dia sudah
ada sayang sama. Wah, Bu Guru baru lihat Maya saja yang Bu Guru, goyang-goyang. Maya itu Karena kameranya pura-pura goyang. Iya. Bu Guru, saya mau permisi dulu cuci Udah, muka Bu Guru, nggak tahan kalau ada- lagi. Bagaimana Cuci muka Maya? dulu. Saya mau cuci muka dulu Bu Guru, ngantuk saya Bu Guru. Silakan, Nak. Iya. Kita, Guru akan coba putar video. Ini ada satu video yang selanjutnya. Semoga bisa terputar. Setelah itu kita akan mengerjakan tugas dari video yang ada. Tidak terdengar suaranya, Bu. Tidak terdengar suaranya. Videonya terputarkah? Terputar Iya, tapi videonya tidak ada berjalan. Apakah videonya terlihat? Oh ya, suaranya. Saya coba lagi. Video terlihat, suaranya yang tidak ada. Apa terdengar? Kalau pakai headset emang jadinya nggak keluar tuh suaranya. Oh, ya, oke. Saya matikan dulu. Lupa. Kalau pakai headset, Ya, Lepas sama seperti kayak headsetnya. kemarin. Dilepas headsetnya aja. Suara mikrofonnya dihidupkan. Bu Guru masih di mute, Bu Guru. Nggak kedengaran. Ya, Bu Gurunya suaranya di mute. Nggak ada suaranya. Jadi memang kalau dilepas headsetnya juga jadinya nggak terdengar Ibu suaranya. Kemarin saya kendalanya begitu. Bisa kayak kemarin. Saya kalau kalau ngomong pakai headset tapi pas video dilepas headsetnya. Nah, saya kalau pas dibuka headsetnya jadinya nggak keluar suara yang dari ininya. jadi tadi terputar videonya tapi tidak ada suaranya. Iya Ibu. Iya, Bu Guru. Videonya berputar, Bu, tapi tidak ada suara. Lagi.
Bagaimana sekarang? Apa ada suaranya? Saya Sudah, Bu, ada. Jokowi Sudah Dodo Bu, ini sudah adalah ada. bisa masa tugas saya sewaktu memulai hidup berjalan. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga dari biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu bayar untuk paling kami sekeluarga. Bapak berjuang dengan berjualan batu dan kayu di pasar itu sangat membantu Bapak dan membereskan rumah. Ia segera pergi ke lapak dagang Bapak ikat untuk membantu batu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepengin jajan." Suatu hari, kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu, Kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah, dan saya suka banget dengerin musik cadas. Dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, Guns N' Roses. Saya juga hobi banget naik gunung. Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci, sudah saya daki. Menginjak masa penulisan skripsi di dekat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana, dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh.
Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan sudah melahirkan anak kami di Solo. Kembali ke Solo, di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Dan 7 dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan saya yang bergerak di bisnis dengan nama CV Bapak. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orang yang menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat berbangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Mirna Ajan. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko lainnya yang banyak dikenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. 2 anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda yang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejak susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Baik, anak sudah menyaksikan video yang barusan Bu putar. Bagaimana? Ada yang mau memberi pendapat tentang video yang barusan saja ditonton? Ya, Bu. Silakan Novi. Ya, menceritakan tentang perpindahan status ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, sepertinya masuk ke status intergenerasi, Bu. Ya. Terima kasih Novi. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Silakan Maya. Pak Jokowi itu mengalami mobilitas sosial melalui bidang pendidikan, Bu. Mobilitasnya melalui pendidikan, Bu. Ya, terima kasih Maya. Ada lagi yang lain yang mau kasih komentar sebelum kita kerja LKPD? Saya, Bu. Silakan Arif. Saya, Bu.
Itu karena berkat kerja kerasnya Bu, jadi bisa mau berpindah kepada kelas sosial yang lebih tinggi Bu. Betul. Perpindahannya karena kerja keras. Ada lagi satu lagi siswa yang mau memberi pendapat tentang video yang sudah ditonton. Yang murid baru itu Bu, kenalkan dulu Bu. Manchester Gabrielio Bu, belum kenal kita Bu. Ya, selamat datang Manchester Gabrielio Manchester di kelas Gabrielio. kita. Silakan Manchester, panggilnya apa ya? Chester, silakan kasih pendapat dulu biar teman-teman dengar suaranya. Panggilannya Ences Bu. Panggilannya. Inces Yang keren panggilannya Chester. Iya, terima kasih. Silakan. Jadi kalau kita lihat dari video tadi, adanya sistem pelapisan terbuka sehingga membolehkan anggota yang di dalamnya itu untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam cerita itu juga ada mobilitas antar generasi, Bu. Itu yang terjadi antara orang tua Jokowi yang ke Jokowi. Ini yang ada kenaikan status sosial. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Chester. Ini Petro, Bu. Di laptop orang. Di rename ya Pak Petro, di rename ya. Oh iya Bu ya. Iya. Soalnya direkam. Iya Bu. Baik. Ada soal yang akan dikerjakan sebentar, 3 nomor saja sebelum Ibu coba share screen, belum muncul. Iya, ini ada contoh status dalam kehidupan setiap hari. Ibu akan minta ya kita ambil cuma 3. Status otomatis, ascribe, achieve status karena usaha sendiri, kemudian assigned status karena berjasa. 1 menit saja dilihat, kemudian nanti Ibu akan tunjuk satu-satu untuk memilih status yang contoh status yang ada nomor 1 sampai 10 termasuk 3 status apa di sebelah. 1 menit saja untuk melihat, sudah itu Ibu akan mulai menunjuk, yang ditunjuk bisa menjawab. Ya. 1 menit itu tidak lama atau lama ya? Oke, sudah lihat ya, ini mencocokkan contoh status sosial. Contoh status sosial dalam kehidupan setiap hari dan termasuk status yang mana dia. Tulisannya agak salah ya. Sudah ya? Sudah bisa membayangkan masuk ke mana dia ya? 10 status sosial yang ada dalam kehidupan setiap hari. Bu mau mulai dari Sri Fitri. Sri Fitri. Pilih nomor berapa, Nak? Dari 1 sampai 10. Adakah Sri Fitri? Fitri. Nomor 7, Bu Guru. 7, silakan Sri Fitri. Masuk status apa? Dokter. Estif status, Bu Guru. Yang kolom 2, Bu Guru. Oke, yang berikutnya Maya, pilih status yang mana? Dokter itu status yang didapat karena usaha sendiri. Nomor 10 Bu, nomor 10 Bu. Nomor 10. Akan Maya, nomor 10 termasuk mana? Achieve status Bu.
chief status. Alasannya kenapa, Maya? Karena untuk mengambil dokter honoris itu kita harus berusaha atau berjuang sendiri atau diperoleh dengan perjuangan. Menurut Maya itu masuk di chief status. Dokter honoris. Yang berikutnya Arif ada berapa? Yang wartawan, Bu. Nomor 1. Itu yang baik status. Slide 1. Kenapa nih? Masuk ke slide Karena memang 1. sudah sejak lahir diberikan. Ya, sudah didapat sejak lahir otomatis. Tidak bisa memilih ya lahir sebagai laki-laki atau perempuan ya. Dan berikutnya Irma pilih status yang mana? Yang belum dipilih sama teman-teman. Nomor 2, Bu. Anak sulung. Nomor 2. Istri Masuk status apa? status. Istri Masuk ke yang berarti itu yang Jangan, koyak nanti. status yang sejak didapat. Masih ada Asman. Asma pilih nomor berapa? Ada berapa? Sebenarnya sih ada 2 tadi kalau saya status. Saya mau yang itu sama dengan saya. Pilih Asma. Baca yang nomor 3. Irma tadi. Nomor 3. Termasuk status apa? Asriwet. Asriwet 1. Kenapa Asman? Karena orang tuanya sudah tidak kuat lagi, tidak bisa melahirkan lagi. Jadi dia menjadi anak yang terakhir. Sudah tua. Oh. Baiklah. Anak busuk, Saya anak terima. bungsu dari istri pertama ya. Iya, Bu. Iya. Ya, ada Erpa. Erpa ada kah? Oh, tidak ada. Saya, Bu. Nomor 6, Bu. Kan, nomor berapa Novi? Nomor 8. Tadi Novi pilih nomor berapa Novi? Nomor 6, Bu. Tadi Novi, Bu. Nomor 6, Bu. Nah. Nomor 6 Asiknet, Bu. Nomor 6 Asiknet. Oh. Melalui penghargaan yang diberikan. Oh, baik. Pilih nomor 6. Saya, Bu. Nomor 4, Bu. Jangan 4 nih. Nomor 9, Bu. Nomor 4, Bu. Asibet di kolom 1. Status. Apa Mami? Karena gelar bangsawan itu diperoleh sejak lahir. Kalau orang tuanya raja, maka secara otomatis anaknya nanti jadi keturunan bangsawan, Bu. Oke. Satu lagi siapa tadi pilih nomor 9? Saya, Bu. Ya, silakan. Mohon izin tadi saya terlambat karena susah masuk ke linknya, Bu. Nah, siapnya. Selamat datang Puji, di nomor berapa? Ya, nomor 9. Nomor 9 termasuk status. Chief status, Bu. Tapi chief status. Kapan masuk chief status Puji? Berdasarkan usaha, Bu. Iya. Dan adanya kerja keras untuk menjadi wartawan. Baik.
Makasih buat anak-anak yang sudah memilih. Jadi dalam banyak contoh tentang status sosial. Mau apa masuk apa ya? Skype, Achieve, atau Assign-nya? Assign karena diberikan. Masuk status apa? Assign. Ya, nah, Status assign status. Penghargaan. Nomor 5 juga belum, Bu. Baik. Sarjana. Nomor 5 belum. Sarjana apa ya? Achieve. Status. Karena didapatkan karena usaha. Ya. Tadi Dr. Horis Kausa ini penghargaan atau usaha sendiri? Nomor 10. Karena itu penghargaan. Karena usaha atau penghargaan? Penghargaan, Bu. Assign harusnya. Dr. Honoris. Ya. Ada yang tadi yang diskusi dari video ada 4 pertanyaan, tapi pertanyaan pertama tadi sudah dijawab sama anak-anak. Jadi apa yang ditonton, apa yang dilihat, pertanyaan pertama dan kedua sudah dijawab. Yang sekarang Bu Guru mau kasih, tolong jawab pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga ada ya. Oh ini bagus yang dia bisa ditolak pelajaran hidup bisa ditolak dari kisahnya Jokowi. Nggak bisa dengar, Bu Guru, keputus-putus. Saya terdengarkan. Yang hikmah yang bisa diambil itu jangan pantang menyerah. Kalau jatuh bangun lagi. Yang pertanyaan tadi yang terakhir si Fitri. Ya. Tuh. Terima kasih Novi. Jangan pantang menyerah, kalau jatuh bangun lagi. Selama masih bisa berusaha, kita masih bisa ada di status sosial yang baik. Di akhir pelajaran, guru mau kasih kesempatan untuk memberi kesimpulan. Irma dulu, Irma. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Itu di dalam masyarakat adanya itu terdapatnya berbagai macam yang namanya status sosial. Ada status yang diperoleh dengan sendirinya, ada dengan usaha, dan ada itu dengan yang namanya itu pemberian atau jasa seseorang. Ya, terima kasih Irma. Ya. Yang satu lagi Arif. Arif masih hadir? Arif masih hadir? Iya masih Bu, cuman agak terputus. Ya. Kesimpulan pelajaran hari ini Arif.
kesimpulan pelajaran hari ini tadi mengenai status dan peran sosial serta mobilitas. Status itu adalah apa yang atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, lalu peran adalah aspek dinamis yang dimiliki seseorang, serta mobilitas adalah perpindahan status seseorang, entah itu dari yang rendah ke kelas yang atas atau yang rendah ke yang rendah lainnya atau yang atas ke atas yang lainnya, Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih Arif. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang status sosial, peran sosial, dan juga mobilitas sosial. Bu akan menutup kelas hari ini dengan mengutip kata-katanya Bapak Jokowi tadi, kalau kita jatuh, bangkit lagi, sesusah apapun kita tidak boleh berputus asa. Terima kasih anak-anak buat kelas hari ini. Kita akan ketemu di kelas berikutnya dengan melanjutkan materi tentang diferensiasi sosial. Selamat siang semuanya, tetap semangat. Selamat Baik, selamat siang Bu Regina. Iya, terima kasih sudah presentasi untuk kegiatan peer teaching-nya. Baik ya, ini kalau saya lihat dari mulai RPP-nya juga sudah lengkap ya Bu Regina, hanya memang tadi hambatannya ketika presentasi jaringan ya. Mungkin jaringan sehingga terputus-putus, bagian tidak terdengar oleh teman-teman. Kok suara saya terdengar nggak? Terdengar, Prof. Terdengar. Terdengar, baik. Terdengar, Prof. Dengar, Prof. Jelas, Prof. Ya. Hal yang kecil yang saya kritisi misalnya Ibu, PPT-nya tadi misalnya menampilkan warna hitam dan putih ya. Nah itu kalau bisa jangan hitam dan putih seperti itu, yang awal-awal itu tidak terlihat dan itu hanya terlihat tapi tidak terbaca. Begitu ya. Kemudian juga jadi harus lebih jelas, termasuk juga hurufnya diperbesar, beberapa itu hurufnya masih kecil. Kemudian Baik. Contoh Bu, contoh mobilitas apa tadi horizontal ya. Apakah siswa-siswa kita kenal nggak dengan Putra Nababan gitu? Rasanya kalau tidak kenal. Ya kalau di Wamen. Ya itu kan angkatannya angkatan udah senior ya, artinya angkatan. Jadi artinya cari yang memang contoh yang anak-anak tahu gitu. Kalau Pak Jokowi ya, contohnya Pak Jokowi pasti tahu, anak-anak pada tahu. Jadi contoh, bahkan kalau misalnya kita ini biarkan anak-anak menyebutkan contohnya sendiri. Ya, Ibu menjelaskan pengertiannya, lalu kita lempar ke siswa kira-kira contohnya apa. Bisa jadi dia mencontohkan misalnya pemain ini Manchester dikontrak oleh Liverpool, itu kan bisa saja anak-anak yang sekarang, atau misalnya penyanyi A di manajernya siapa dikontrak oleh yang lain. Bisa kan anak-anak sekarang mungkin bisa mencontohkan sendiri. Itu ya. Kemudian ketika misalnya tadi siswa memberikan jawaban, memberikan tanggapan, ya Ibu pertegas juga tentang rewardnya di reward dikasih ini, kemudian dikasih apresiasi kalau misalnya ada yang kurang, ada yang tidak sesuai, dibetulkan tapi juga tetap harus dikasih apresiasi ya. Kalau dia mau menjawab itu tetap harus diapresiasi, betul tapi belum benar misalnya gitu. Bagus tapi belum benar. Kemudian ketika misalnya tadi ya di dalam kolom itu kan itu orang umumnya pasti berurutan scribe, achieve, dan assignment gitu ya. Nah, sekali-kali dirubah urutannya supaya anak-anak tidak menghafal gitu ya. Sekali-kali dirubah, misalnya assignment-nya di tengah, achieve-nya di awal, scribe-nya di belakang, supaya anak-anak betul-betul hafal, nggak kecoh gitu. Nah itu Acak ya. Ya diacak aja, apalagi juga termasuk jawabannya juga diacak. Mungkin itu dari saya, dari secara keseluruhan sudah bagus. Mudah-mudahan pada saat tidak terhambat oleh jaringan. Saya kembalikan ke Bu Elsa, mau komen silakan.
Terima kasih. Terima Tito. banyak. Ya, sama-sama. Kalau dari saya mungkin tambahannya sedikit, Bu Regina, masalah waktu. Tadi kan jam 13.45 ya harusnya ya Bu Regi ya. Tapi terlewat beberapa menit. Tidak